Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Etriana dari kelas 11 Akuntansi 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang wesel. Apa itu piutang wesel? Piutang wesel adalah piutang yang diperkuat dengan adanya perjanjian tertulis. Sedangkan wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu. Piutang wesel lebih formal dibanding dengan piutang dagang atau usaha karena terdapat janji tertulis yang mengikat antara debitur dan kreditur untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Surat wesel menjadi salah satu bukti adanya piutang wesel. Piutang wesel terjadi karena ada transaksi. Dalam hal ini, si peminjam harus membuat surat pinjaman yang menyatakan bahwa akan membayar piutang pada periode tertentu. Terkadang, pihak peminjam meminta jaminan berupa kekayaan dan aset lain. Yang kedua yaitu perbedaan wesel tagih dan wesel bayar. Wesel tagih adalah piutang berupa pinjaman tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat pinjaman tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Umumnya piutang wesel berjangka waktu lebih dari 60 hari. Apabila piutang wesel berjangka waktu kurang dari 1 tahun, dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Sedangkan untuk piutang wesel berjangka waktu lebih dari 1 tahun, diperlukan sebagai piutang jangka panjang. Wesel bayar merupakan kebalikan dari wesel tagih, yaitu utang yang diperkuat dengan adanya perjanjian tertulis. Jika masanya lebih dari 1 tahun, maka akan dilaporkan pada neraca pos kewajiban lancar. Sedangkan jika masanya kurang dari 1 tahun, akan dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Wesel bayar ada yang berbunga dan tidak berbunga. Jika itu berbunga, maka akan dinyatakan secara eksplisit atau jelas. Dan jika itu tidak berbunga, maka tidak tercantumkan persenan bunga, namun nominalnya tetap ada. Saat wesel bayar jatuh tempo, adanya perubahan yang menarik tidak dapat membayar. Jika terjadi hal demikian, wesel tersebut harus dipindah ke perkiraan utang dagang dan penerimaan wesel dapat membebankan biaya administrasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam wesel tagih. 1. Pihak wesel, pihak yang memerintahkan untuk membayar. Penarik kemudian menjual wesel ke pihak ketiga, maka penarik tersebut disebut endorsan. Yang kedua yaitu tertarik wesel, pihak yang diperintahkan untuk membayar. Wesel bunga mempunyai tingkat bunga yang sudah ditetapkan. Sedangkan wesel tanpa bunga, bunganya sudah termasuk di dalam jumlah nominalnya, sehingga bunga tidak dinyatakan secara eksplisit. Ciri-ciri wesel. Yang pertama yaitu dikeluarkan bank penerimaan transfer. Yang kedua berupa kwitansi bukti penerimaan transfer. Yang ketiga terdapat kolom tanda tangan. Yang keempat mengandung unsur tanggal, periode, tingkat bunga, penulis, dan pengirim wesel. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.